Ladies, welcome. Selamat datang di Ladini Book Club. Hari ini kami akan membahas bab 3 dan 4 dari buku Allah yang Maha Pemurah dari Tim Keller. Dan if you are having difficulty, kalau Anda merasa, wah bab 4 terlalu panjang, it's okay, ini biasa, apalagi kalau Anda sedang mengelola kebiasaan untuk membaca, ini adalah salah satu tantangan yang kita harus lewati. Dan it's okay, kita lewati sama-sama. We can do this together, ya. Bangun kebiasaan yang baik, yaitu untuk mulai membaca, untuk membaca, make that a part of your habit. So, Rooney, welcome back. You join us for the second time. Nggak bosen ya Kenapa lihat Rooney? saya. Mudah-mudahan nggak bosen lihat saya. Aduh, sama sekali tidak. Saya justru senang sekali ada yang ikut lagi. Jadi Rooney bisa bantu dalam diskusi dengan poin-poin yang mungkin oh ya baru keinget sekarang. Silahkan, please feel free to discuss bersama dengan kami. Thank you. So welcome. So, ladies, kalau kita lihat dari bab 3 dan bab 4, sebenarnya di kelas ini kita bahas nggak ya apa ini cuma di bahasa Inggris. Kadang-kadang saya suka bingung yang mana yang di bahasa Inggris, yang mana di bahasa Indonesia. Saya ingat kalau saya recap dari minggu lalu, Imelda sempat mengatakan tentang bagaimana anak sulung itu menciptakan penjara penjara untuk dirinya sendiri, dan pas sekali di bab 4 itu dibahas apa yang minggu lalu Imelda uh, bahas tentang kalau anak sulung itu sepertinya dia melakukan begitu banyak perbuatan baik, tetapi sepertinya dia ini membangun penjara sendiri dan dia terpenjara dan tidak bebas untuk bisa melakukan yang lain karena takut takut dipunish, takut dihukum, dan ini menjadi penjara, dan banyak anak sulung di gereja yang seperti itu. Jadi mereka sepertinya melakukan hal-hal yang baik, mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan, apapun itu. Mereka melakukan perbuatan baik, tetapi itu menjadi seperti ketakutan karena mereka takut dihukum, mereka takut untuk melakukan kesalahan, dan ini menjadi penjara. Dan this is a very good point yang dibagikan oleh Imelda minggu lalu. So, let's see what the discussion will be. Mari kita lihat diskusinya hari ini kemana dan apa yang akan dibahas. Jadi sesuai dengan apa yang Anda baca dan apa yang menonjol ketika Anda membaca bab 3 dan bab 4. Anda bisa menyebutkan dari salah satu bab atau dari dua-duanya juga boleh. Jadi apa yang ketika Anda baca terus itu menonjol dan itu sangat either menusuk atau sangat oh ini menantang pikiran saya, atau wow ini ternyata penting sekali, saya nggak pernah perhatikan, ternyata ini perlu dibahas. Oke. Coba saya berikan kesempatan untuk para lady. Saya ada beberapa sih, cuman I just want to give. Saya ingin memberikan kesempatan untuk yang lain dulu, dan nanti I can go after. Oke, kalau yang misalnya off cam terus ingin membagikan juga bisa ya. So, ini semua kesempatan untuk semua. Anda bisa ikut berdiskusi, Anda bisa ikut nanti bagian kedua untuk bertanya, dan we will do this together. Oke, untuk hal-hal yang menonjol. Ada yang ingin membagikan apa dari bab 3 dan bab 4 yang ketika Anda membaca ini sangat menonjol, dan please discuss it. Saya sangat-sangat penasaran. Saya ingin mendengar. So, siapa yang mau duluan? Ada Vera, ada Runi, ada Sandra, ada Catherine, ada Lestika, Citra, dan Cindy. Silahkan. Tinggal unmute atau kalau mau raise hand juga boleh. Yang mana-mana saja boleh. Di sini kita kayak duduk di meja makan besar lagi ngobrol-ngobrol aja sambil ngeteh ngopi. Oke, anyone? Runi mau duluan? Oh, Lestika. Oke, here we go. Silakan Lestika. Minum. Hai ladies. Oke. Halo. Saya mau bagiin dikit yang menurut saya menonjol
di bab 3 itu eh, kita sering nggak sadar kalau kita itu sombong rohani. Hmm, Jadi merasa paling benar dan merasa udah lebih baik dari orang lain di dalam hal eh, religi. ya, Padahal dan satu lagi kita ngerasa selalu kalau kita itu harus berbuat baik supaya Tuhan mau mendengar doa kita. Padahal kan sebenarnya di sini diingatkan lagi kalau sebenarnya kita nggak perlu bersusah payah karena itu semua kan anugerah dari ya, Tuhan. ya. Itu yang menurut saya. Wow, itu Terima kasih. Lestika kalau boleh tanya, itu kenapa menonjol untuk Lestika? Iya karena apa ya? Kebetulan waktu aku baca ini aku ingat gitu. Dulu waktu aku kuliah, aku pernah ikut namanya kelompok kecil Hmm, di kuliah itu. Jadi dia itu kan khusus Kristen dong. Dia kelompok kecil. Nah, kita di kelompok kecil itu diajak untuk teman-teman kita yang nggak ikut kelompok kecil itu diajak untuk ikut. Tapi pada kalau mereka nggak mau ikut, kita itu dilarang berteman sama mereka. aduh, Dilarang berteman sama mereka karena mereka dengan alasannya apa pergaulan yang buruk merusak perbuatan yang baik. Jadi menurut mereka kalau misalnya mereka nggak ikut kelompok kecil, itu yang di luar kelompok itu semuanya nggak baik gitu. Jadi bisa ya. bawa kita jadi anak-anak yang nggak baik. Gitu. Hmm. Jadi pada saat itu saya nggak ngerti gitu. Setelah saya tapi kebetulan memang kemarin saya nggak lanjutin karena masa cuma saya sendiri di kelas yang ikut terus saya nggak boleh temenan sama satu kelas kan nggak mungkin gitu. Jadi kan saya nggak ikut gitu. Nah, tapi setelah saya baca ini, jadi saya ingat lagi gitu. Oh iya ya, itu mereka itu berarti sama seperti anak sulung. Mm-mm, mm-mm. Jadi secara tidak langsung Anda di seperti di latihan untuk menjadi sombong karena kita berpikir bahwa oh kita tidak bisa bergaul dengan mereka karena kita lebih baik ya kalau bergaul dengan mereka nanti uh, uh, menjadi seperti mereka merusak kekristenan atau kehidupan rohani kita. So that's good, Lestika. Itu that's so good. I hope audionya nggak tiba-tiba hilang. Can you still hear us? Oh, okay. Let me know kalau misalnya tadi masih ada yang bisa di-sharing, silakan ya Lestika. I didn't mean to cut you out. Iya, sorry nggak tahu kenapa tadi. Oh, okay. Tiba-tiba ini wifi-nya bermasalah. That's okay, that's okay. Tadi you were talking about apa pergaulan buruk. Merusak perbuatan yang Ya, baik, ya, ya ya, kan? ya, ya, Jadi ya mereka merasa kalau kita berteman sama orang-orang yang di luar kelompok itu, kita nanti bisa jatuh ke dalam dosa gitu. Jadi ya, ya, menurut aku mereka itu merasa sama seperti anak-anak sulung yang diceritain di sini, seperti anak sulung yang ya, diceritain di sini yang merasa kalau mereka itu di luar mereka itu semua orang tuh nggak ada yang benar gitu, cuma ya, mereka yang ya, benar, ya, ya kan? Jadi aku ya, pada waktu baca ini ingat itu gitu, ya, ingat oh ya, iya itu mereka itu termasuk anak sulung. Mungkin aku ya, juga waktu itu anak sulung sempat ya. ya gitu. Ya, thank you loh Lestika. Itu sangat-sangat penting untuk kita ingat bahwa kita bisa gampang sekali mikir diri kita sebagai lebih superior dari orang lain, lebih baik, lebih suci, lebih mengasihi Tuhan, lebih anak Tuhan daripada mereka yang di luar sana, mereka yang tidak melakukan hal-hal yang grup kami lakukan ya. Jadi mereka lebih lebih tidak 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 mature, tidak secara rohani mereka tidak sedewasa grup kita dan seterusnya. So it's very important. Thank you for pointing that out. Itu sangat-sangat penting untuk especially orang Kristen ya. Orang Kristen yang berada di dalam kelompok kecil atau di gereja sangat gampang untuk kita melihat us versus them. Kami di sini yang lebih superior, yang lebih mengasihi Tuhan. Terus mereka di sana, mereka yang tidak pelayanan, mereka yang masih mencari jawaban, mereka lebih inferior, mereka lebih sepertinya mereka lebih rendah dibanding kan saya nggak mungkin begitu. Kan saya sekarang sudah bergereja. So it's very very important, sangat penting untuk
kita semua sadar bahwa kita sangat gampang untuk berpikir lebih baik. Kita ini lebih baik untuk berpikir kita ini superior. Padahal ini adalah trap, perangkap seperti yang anak sulung ini sedang alami sekarang. So, thank you so much, Lestika. Oke, next person yang ingin membagikan, silahkan, Runi, go for it. Halo, selamat sore semua. Jadi pengalaman yang Lestika tadi kasih mirip juga ya sama saya. Jadi dulu itu tergabung dalam satu kelompok, tapi nggak boleh apa-apa. Maksudnya semua dibatasi. Pergaulan dibatasi, pekerjaan dibatasi, hiburan dibatasi, ataupun hal-hal seperti sekarang nih, misalnya kita sharing pakai sumber lain, itu juga nggak bisa, nggak boleh gitu. Nah, dari situ saya membandingkan dengan apa yang benar-benar dipelajari di Alkitab. Kan musuh aja harus dikasihi ya. Yesus aja ajarannya musuh harus dikasihi. Masa kita jadi tidak mengasihi gitu dengan kita merasa diri eksklusif, berarti kan kita tidak mengasihi orang lain gitu. Nah, hubungannya dengan yang mau di-sharing dari buku ini, ada di bawah subjudul pemahaman yang lebih mendalam mengenai dosa. Itu di halaman 29. Ya. Jadi di paragraf ketiga yang terakhir ini bilang dengan cara yang sama orang-orang beragama umumnya hidup sangat bermoral, tetapi tujuan mereka adalah untuk memengaruhi Allah, untuk mengontrol Dia. Jadi kalau karakter anak sulung di Alkitab juga pernah dibilang untuk janganlah kamu merasa diri adil benar kalau nggak salah. Benar nggak, Vina? Ada ya ayat itu ya. Jadi walaupun nggak langsung ke anak sulung, tapi ternyata karakter merasa adil benar juga sebaiknya dihindari gitu ya. Mungkin karena mereverse ke anak sulung ini ya, gitu. Jadi waktu saya baca itu, saya kepikir sama ayat yang tadi bilang apa, jangan merasa diri adil benar, janganlah merasa diri adil benar gitu sepertinya ya. Iya. Coba let me look it up. Sekaligus Runi boleh sharing kenapa ini menonjol untuk Runi? Iya, menonjol karena ternyata di kehidupan sehari-hari saya menemukan banyak anak sulung, termasuk di diri saya juga ya. Karena tadi tergabung di kelompok yang tadi saya sebut, kadang saya merasa superior. Oh, saya eksklusif nih, yang lain kan nggak tahu nih pengetahuan kayak ini, kayak gitu kan. Kita merasa terpisah gitu, seolah-olah kita yang benar gitu. Padahal juga nggak begitu juga gitu. Betul. Itu sih. Jadi betul, ini betul. banyak membuat saya introspeksi ya. Gitu. Ya, very very good. Thank you Runi. Ternyata memang banyak yang merasa relate dengan anak sulung, termasuk saya. Thank you so much Runi. Ada yang ingin membagikan? Vera, do you want to go next? Silakan. Kurang lebih sama ya. Gak apa-apa. Tapi pasti dari pengalamannya Vera sendiri unik. Is your own experience. So it's okay. Silakan. Oke. Jadi kan kalau misalnya yang saya dapat pertama mungkin kalau definisi dosa. Jadi kayak ada dua definisi dosa ya. Definisi dosa yang biasa, kalau yang kayak anak bungsu di mana semua orang juga tahu itu dosa. Pelacur, terus atau pergi dari rumah ayahnya, berbohongnya, semua juga mungkin satu dunia akan menganggap oh memang itu dosa. Tapi ternyata buat Alkitab definisi dosa itu nggak cuman itu, tapi ada definisi dosa yang lain, ya dosanya si anak sulung. Jadi istilahnya kayak kebaikan yang maksud dosa, tapi dia berusaha membungkusnya dengan kebaikan. Yang sebenarnya kebaikan itu adalah sesuatu yang memenjarakan dia kan, ya seperti yang tadi di-sharingin juga sama Lestika dan mungkin minggu lalu ya dengan Kak Ingrid kalau nggak salah ya. Oke. Jadi saya juga berpikir ya, kalau misalnya selama ini taruhlah kita ada pelayanan, kita melakukan perbuatan baik dan kita, let's say kita melakukan semua yang Tuhan perintahkan ke kita, itu sebenarnya dasarnya apa? Kita takut sama Tuhan, takut dihukum, atau kita benar-benar kita sayang dan kita cinta sama Tuhan, atau kita melakukannya karena kita ngarepin berkat dari Tuhan.
Iya. Nggak bisa kita pungkirin bahwa di Alkitab pun memang Tuhan menjanjikan berkat. Kita akan diangkatnya naik dan bukan turun. Kita akan Iya. menjadi kepala dan bukan ekor. Dan sometimes kita berpegang dengan janji itu, berpegang dengan apa yang Tuhan katakan di Alkitab, sampai akhirnya ketika oke, berarti kalau gitu aku harus ngelakuin ini supaya nanti aku kan naik, aku kan jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan Mm-mm. banyak juga dari kita yang mendengar bahwa kalau misalnya yang ada di persekutuan Kristen dan teman-teman banyak yang Kristen pasti adalah kesaksian yang bilang bahwa oh ya, si ini kan dulu sejak pelayanan hidupnya makin naik loh. Terus kalau misalnya dia sejak begini hidupnya makin naik loh. Dan nggak sering kita tuh kalau kayak bilang, oh iya berarti Tuhan, aku tuh harus pelayanan dulu nih biar hidup aku makin naik. Itu Hmm. bukannya itu seperti itu. Dan kalau nggak salah aku pernah ingat di Daniel ya, di Sadrak Mesak Abednego ya kalau nggak salah. Mm-mm. Sekalipun Tuhan tidak menolong kita, akankah Yes. kita tetap menyembah Dia? Yes. Yeah. Sekalipun keadaan kita belum baik, akankah kita tetap menyembah Dia? Dan Yeah. sebenarnya aku juga berpikir bahwa baik atau buruk, benar atau salah itu menurut siapa? Kadang kita berusaha mengkotakkan bahwa kehidupan yang lebih baik adalah finansial yang lebih sejahtera, let's say, Hmm. atau pekerjaan yang lebih mapan. Tapi kita lupa bahwa berkat Tuhan tidak terbatas di finansial, tidak terbatas di Yes. ada di kesehatan. Kita aja sekarang bisa bernafas itu tetap berkat Tuhan. Yeah. Atau mungkin Tuhan kayak melindungi kita, let's say ketika kita pergi harusnya kita amit-amit ya ketemu kecelakaan atau sesuatu yang buruk, tapi Tuhan Yeah. masih melindungi kita. Itu pun berkat Tuhan. Yeah. Kalau mungkin ibu-ibu juga tahu kadang kalau peralatan rumah rusak, kadang satu rusak, yang lain ikutan rusak. Tapi kayak yang satu minta jajan, kok yang lain ikutan minta jajan, ngerembet. Dan mungkin, ya maksud aku perlindungan dan berkat Tuhan juga bisa aja mencakup di situ kan. Let's say, kok misalnya tahun ini biaya maintenance rumah aku sedikit ya, nggak Mm-mm. kayak tahun-tahun lalu. Ya itulah kadang kita terlalu mengkotak-kotakan itu sih sebenarnya. Oke, lalu apa ya yang aku dapetin lagi? That was really good. That was really good loh, Vera. Tentang berkat yang kita incari. Jadi kita melakukan perbuatan baik, kita melayani Tuhan supaya dapat berkat, supaya hidup kita naik. So that's very good. Dan itu yang sesuatu yang saya juga hidupi dan itu yang saya pegang. Apalagi dalam secara spesifik suami ya untuk mendapatkan pasangan hidup. Jadi saya tidak pacaran karena nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik, which is not wrong. Tuhan memang akan memberikan terbaik, tapi saya melihat pelayanan dan hubungan saya dengan Tuhan untuk goalnya adalah supaya Tuhan nanti memberikan saya pasangan hidup ketika saya sudah siap menikah. Jadi itu seperti kayak oke, ini Tuhan sekarang utang ya sama saya ya karena saya sudah memberikan nih pelayanan dari saya waktu masa muda saya melayani terus nih di gereja setiap minggu saya melayani terus. Pasti dong Tuhan berkatin dong sama pasangan hidup dan ketika itu tidak terjadi, ketika yang malah terjadi adalah patah hati, PHP, justru itu yang membuat saya seperti jadi marah sama Tuhan karena itu kan utangnya Tuhan kan Tuhan harus bayar dong sama saya dong pasangan hidup yang terbaik. Tapi kok malah saya merasakan patah hati, kok saya nangis, kok saya susah sekali kayaknya untuk ada hubungan dengan just with someone else is so hard to get this relationship, susah banget. Dan di situ I was dikonfront dengan pandangan saya yang sesungguhnya tentang Tuhan. So itu tadi tambahan sedikit tentang what you said dalam kasus yang real in my life. So tadi yang berikutnya silakan Vera lanjutkan. Ya, bener sih, Kak Vina. Memang jadi kayak transaksional ya yang ada ya. Sangat. Ya, Pak. Benar. Terus, apa ya?
Ya, oke. Terus mungkin kalau buat aku kayak ngerasa bahwa kita sebagai anak sulung kan ya, bukannya kita tidak tidak boleh bergaul dengan yang bungsu gitu. Kayak memang benar ada gereja yang kayak mengkotak-kotakan kan. Ya, Kayak ya udah dia ngapain bergaul sama mereka, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi sebenarnya aku tadi sempat keinget ada satu, tapi kan ada amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa ya, muridku. betul. Kalau misalnya kita cuman bergaul sama dia doang, gimana kita pergi jadikan semua bangsa? Itu semua bangsa loh. Iya, Ya nggak usah jauh-jauh mungkin ya orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang mungkin kita anggap dalam tanda kutip nggak holy iya. gitu sih. Itu aja sih kalau dari aku. Dan Malah itu, tanggung jawab berat di kita. ya, ya. Boleh tanya itu kenapa menonjol untuk Vera bagi itu? Hmm, kenapa menonjol ya? Ya, Karena sebenarnya memang aku ada di lingkungan itu sih, Kak Vina. ya, Di teman aku ya memang kebanyakan ya orang-orang gereja juga kan. Terus ya gimana untuk melakukan amanat agung yang itu tuh. Malah aku juga lagi ngerasa kok kayak lagi terkotak kok temen aku dia doang gitu. mm, mm, mm. Oke. Itu sih. Heeh. Berarti Roh Kudus lagi sangat spesifik berbicara kepada Vera tentang amanat agung. Ini Berat. spesifik, ya spesifik untuk Vera. Thank you loh udah sharing. Untuk ladies yang lain, apakah ada yang masih mau sharing? Silahkan untuk Sandra, Catherine, Citra atau Cindy. Just want to check, make sure that kalian juga memiliki kesempatan yang sama. Kalau enggak juga it's okay. We understand and we're just so happy that you're here. Anda bisa hadir aja, kami sudah sangat senang. Oke, kalau tidak ada, saya juga ingin membagikan apa yang menonjol untuk saya. Yang menonjol for me adalah di bab 4, di halaman 47. Ya, jadi di halaman 47, di bab 4 nih, eh, paragraf kedua dari halaman 47 di tengah, benar-benar tengah buku. Ini yang saya bagikan juga di sesi bahasa Inggris. Tanda terakhir dari jiwa anak sulung adalah ia kurang yakin akan kasih ayahnya. Itu sangat-sangat menonjol untuk saya, sangat menusuk. Eh, jiwa anak sulung adalah ia kurang yakin akan kasih ayahnya. Dan kita bisa lihat ketika dia menuduh ayahnya ketika dia mengatakan, "Bapak tidak pernah menyelenggarakan pesta untuk aku. Tidak ada tarian, tidak ada perayaan di dalam hubungan antara si sulung dan ayahnya." Dan di situ saya melihat bahwa wow, all that work, semua perbuatan yang dia lakukan, susah payah dia, tapi dia tidak merasa bahwa dia memiliki hubungan uh, dengan ayahnya. Dia tidak memiliki hubungan kasih yang penuh dengan kasih dan dia tetap tidak yakin, kurang yakin bahwa ayahnya mengasihi dia. Karena kalau dia yakin ayahnya mengasihi dia, dia tidak akan menuduh uh, Bapak tidak pernah melakukan ini untuk saya. Padahal sebenarnya ayah ayah ini adalah ayah yang sangat baik dan sangat mengasihi kedua anaknya. Tetapi imagine anak ini ada di rumah yang sama tetapi tidak merasa dikasihi oleh Bapa di surga. Dan ini adalah persis anak sulung, masalah anak sulung. Kenapa mereka merasa mereka perlu melayani lebih lagi, mereka perlu berdoa lebih lama lagi, atau perlu melakukan begitu banyak hal-hal baik lagi untuk apa? Untuk meyakinkan diri mereka bahwa sebenarnya Tuhan sayang loh sama kamu. Kamu doa lagi deh biar Tuhan lebih lebih senang sama kamu. Kamu memberi persembahan deh biar Tuhan happy sama kamu. Jadi sebenarnya pada pada dasarnya masalahnya adalah mereka tidak yakin bahwa Tuhan mengasihi mereka. Jadi untuk meyakinkan diri mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka, mereka harus melakukan begitu banyak perbuatan, begitu banyak agama, religion, untuk meyakinkan
diri mereka, meyakinkan orang-orang lain, meyakinkan Tuhan bahwa saya ini bisa dikasihi loh, saya ini disayang sama Tuhan loh. So I think that's so important, apalagi untuk orang-orang seperti saya yang sangat aktif dalam pelayanan, yang sangat aktif dalam perbuatan baik di gereja, melayani Tuhan, melakukan pelayanan Tuhan. Ini sangat-sangat penting. Even though kita melakukan begitu banyak, even though kita begitu sibuk dengan pelayanan, apakah di dalam hati saya yang paling dalam, apakah saya belum yakin? Apakah saya melakukan ini untuk meyakinkan diri saya bahwa Tuhan ini sayang loh sama kamu? Tuhan bakal, kalau kamu melayani Tuhan nanti dia seneng loh sama kamu. Is that the reason? Apakah itu alasan sesungguhnya di dalam hati saya untuk meyakinkan, oh ya deh biar Tuhan seneng sama saya, mendingan saya melayani lebih giat lagi. Saya ikut deh kelompok kecil, karena kalau nggak nanti Tuhan marah sama saya, nanti Tuhan nggak seneng sama saya. Jadi sebenarnya ada ketidakyakinan, ketidakpastian bahwa Tuhan sudah mengasihi saya. Dan I think this is a very, very important part untuk terus dicek, untuk terus cek kembali. Kalau saya melayani Tuhan, apakah karena ini saya ingin membuktikan sesuatu? Atau apakah saya perlu kembali lagi ke posisi awal, yaitu Tuhan, terima kasih bahwa saya sudah dikasihi, saya sudah diterima, saya sudah diampuni. Dan kalau saya melayani, kalau saya mengambil tugas pelayanan di gereja, ini bukan untuk meyakinkan siapapun, bukan untuk meyakinkan diri sendiri, bukan untuk meyakinkan bahwa yes, akhirnya Tuhan senang sama saya karena saya minggu ini saya pelayanan loh gitu. No. Tapi kalau saya pelayanan, it's only because karena saya mengucap syukur kalau saya sudah dikasihi. Ini adalah pelayanan ucapan syukur. Ini adalah tindakan ucapan syukur saya kepada Tuhan. Jadi ini adalah karena kasih, ya, it's because of love. So I think ini sangat-sangat penting untuk diingat, especially for people yang seperti saya yang sering sekali sibuk. Wah, sibuk melayani, sibuk ini, sibuk melakukan hal-hal untuk kerajaan Tuhan. Sepertinya seperti itu. So I think that one is very important. Dan yang kedua, di halaman berikutnya, di halaman 48, paragraf tengah, namun mungkin gejala yang paling jelas dari kurangnya keyakinan itu adalah kehidupan doa yang kering. Jadi ini sangat-sangat penting. Kehidupan doa yang kering di sini membahas tentang tidak adanya komunikasi antara Allah Bapa dengan kita, ya. Jadi hubungan itu hampir kayak orang nggak kenal. Kalau orang temenan terus jarang ngobrol, jarang komunikasi, jarang ngobrol, spend time, itu kan berarti kayak nggak kenal gitu ya, tidak saling mengasihi, tidak. Ya, I just don't enjoy. I don't enjoy being in your company. Dan ini penting sekali untuk saya melihat bahwa wow, kurangnya kehidupan yang berdoa, kehidupan doa yang kering. Berarti tidak ada komunikasi dua arah, tidak ada fellowship antara saya dengan Tuhan, antara anak sulung dengan Allah Bapa. So this is very important for me dan ini makanya ini sangat menonjol karena saya sangat-sangat gampang untuk ayo sibuk, tapi ke hubungan saya yang dekat dengan Tuhan itu hampir tidak ada, ya, karena terlalu sibuk terlalu sibuk ngurusin A B C D, tetapi sama Tuhan sendiri there's nothing, ya. So this very, very important. Okay, so that was from me, itu yang saya ingin bagikan. Mari kita ke bagian kedua, ya, bagian pertanyaan. Kalau tadi ada yang masih mau sharing, just checking, apakah tadi ada yang masih mau sharing atau yang mau ditambahkan?
Kalau tidak, kita ke bagian kedua, bagian terakhir, yaitu tanya jawab ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang menonjol ketika Anda sedang membaca, oh iya, ini mengapa seperti ini? Saya ingin memberikan kesempatan juga Anda bisa bertanya dan juga menjawab ya. Jadi bukan cuma saya yang menjawab, tapi siapa saja di dalam call ini bisa ikut berbagi pendapat, membagikan mungkin juga dari pengalaman Anda yang mungkin ini akan membantu menjawab pertanyaan tersebut. Oke? Alright, so are there any questions? Saya bisa mulai terlebih dahulu kalau misalnya belum ada yang ingin ditanyakan, masih berpikir-pikir pertanyaannya apa. Kalau saya mungkin, Runi, oke, go ahead Runi, nanti aku habis kamu aja, go ahead. Oke, kan tadi anak sulung sama anak bungsu itu dua-duanya motifnya salah ya. Betul. Jadi kita itu dianjurkan untuk mengecek motivasi kita. Ya. Cuman kadang kalau kita mengecek motivasi itu juga kadang kita suka menipu diri karena hati itu licik. Ya. Nah, jadi gimana nih ukurannya atau gimana cara yang paling bagus untuk ngecek motivasi kita ya? Itu sih. Thank you, Bu Runi. Ada ladies yang ingin membagikan pendapat mereka bagaimana untuk mencek motivasi, karena sangat gampang untuk kita membohongi diri kita sendiri. Kita bilangnya, iya saya melakukan ini untuk Tuhan, tetapi sebenarnya untuk diri saya sendiri. So how do I check? Okay, we can wait for the others untuk saya ingin memberikan juga yang lain untuk kesempatan bisa menjawab ya. Tapi sambil menunggu we can talk about this. For me, untuk mencek motivasi, ya I will ask that question. Saya akan menanyakan pertanyaan itu kepada diri saya sendiri. Ini kamu ngelakuin buat Tuhan atau buat diri supaya dipuji, supaya diberikan penghargaan, supaya kelihatan. Dan akhirnya kalau misalnya seperti saya nih, saya ingin melayani dalam tim pujian penyembahan di depan panggung. Jadi sekarang motivasinya untuk kamu dilihat orang di atas panggung atau motivasinya untuk Tuhan? How do I check my heart? Dan this is hanya antara saya dan Tuhan. Orang lain nggak bisa, mereka tidak bisa they cannot see my heart. Mereka tidak bisa melihat hati saya. Jadi ya udah, mereka mau berpikir A B C terserah ya. Jadi it doesn't matter, terserah mereka mau berpikir oh dia ingin manggung bla bla bla. Mereka tidak bisa melihat hati saya. Jadi it's just between me and God. Dan di sini saya harus bisa jujur sama Tuhan. Lord, saya ingin melakukan ini untuk melayani gereja. Saya ingin memberikan talenta saya untuk bisa melayani dan memperlengkapi gereja, dan saya bisa melayani dalam area ini because this is the talent you have given me. Dan saya terus akan katakan kepada Tuhan, Tuhan, I do this for you. Dan kalau ada orang yang memberikan pujian, help me to check my heart untuk tidak merasa oh ya, it's because of me. Ya, this is my heart posture. Ini adalah posisi hati saya. Apakah saya ketika diberikan pujian, wow, sih memang ini saya orang yang hebat melayani Tuhan. Tapi ini between me and God, Lord, I do this for you. Kalau orang sampai mereka pun memberikan pujian, dan ya udah terserah. Kalau mereka tidak memberikan pujian juga, it's okay, karena it's not about me. It's about serving you. It's about me loving you, dan ya udah itu aja. Dan ini hanya antara saya dan Tuhan. Dan once you've made that agreement, ya okay, it's okay. You know in your heart kita sudah jujur dengan Tuhan, and be free untuk melayani, be free to do what you need to do. Pokoknya ini how to check your heart,
is melakukan conversation yang jujur dengan Tuhan. Have an honest conversation with God. Dan pokoknya Tuhan yang melihat hati saya, and that's it. Ya, so am I doing this for God or am I doing this for untuk pujian dari manusia? Kalau misalnya saya tahu nih, saya lagi seneng banget dipuji orang, saya lagi seneng banget diberikan penghargaan. Kayak kalau misalnya nggak dapat penghargaan tuh kayaknya, wow, saya kurang baik, saya kurang begini. Kalau saya tahu saya lagi bermasalah dengan hal seperti itu, ya udah saya menjauh dari pelayanan yang kelihatan orang. Mungkin untuk waktu ini kan this is I know my heart, right? We have to check our own heart. Mungkin untuk 1 bulan ini saya akan pelayanan di belakang layar. Because I know this is what I need to do. Ini yang saya butuh lakukan untuk jiwa saya, untuk my season right now. Untuk saya ingin melawan diberikan penghargaan. Saya ingin melawan keinginan saya untuk dipuji, melawan keinginan saya untuk diberi pengakuan. Oke, that means saya tetap melayani tapi di belakang layar. Jadi hanya Tuhan yang tahu. It's only God knows. I don't need pujian dari manusia. Boy, this is between me and God. Saya tahu, we have this honest conversation. Ini adalah pembicaraan between me and God. Saya jujur dengan Tuhan. Ini yang saya sedang lakukan. So I think that's a good thing for you to have, is an honest conversation tentang how is your heart doing right now. Bagaimana apa yang Anda rasakan ketika Anda melakukan hal-hal tersebut. Motivasinya apakah untuk Tuhan, apakah untuk diri sendiri. And if it's really for you, ternyata, then let's do something that's keterbalikannya. Kalau saya punya masalah dengan pengakuan, oke, saya akan melakukan yang justru tidak kelihatan. Something like that. But if you know you're free, ini bukan masalah saya dilihat orang, kalau dikasih komplimen great, kalau nggak dikasih pengakuan juga, penghargaan juga is okay, then you're free untuk melayani dari panggung misalnya, and it shouldn't be an issue, ya. So it depends on how you are with God. Tidak ada formulanya untuk harus seperti A atau seperti B. It's between you and God. So I hope that helps. Mungkin ada yang mau menambah untuk pertanyaan dari Runi, bagaimana untuk mencek motivasi untuk melayani Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang lain. Vera, mungkin ada yang mau ditambah? No? Yang lain? Runi, what do you think about that? Let me throw it back to you. Oke, berarti sebenarnya dari awal kita harus coba cek ya. Jadi sebelum kita bertindak, cek dulu. Dan selama prosesnya juga kita tetap coba cek itu gitu ya. Ya. Oke, thank you. And that's something yang only you know. Cuman you Very can private, experience in your heart. Iya, betul. Okay. Yeah. So I hope that helps ya. Thank you so much for the question, Runi. Ada pertanyaan dari Cindy. Hai Cindy. Apakah dari perumpamaan ini dan dalam 2 bab ini terlihat bahwa pertobatan si anak sulung jauh lebih sulit daripada pertobatan si anak bungsu? Very good question. Dan kalau kita lihat dari perbandingan ini, memang lebih sulit si anak sulung ini. Kenapa? Karena anak sulung ini perlu bertobat dari hal-hal yang dia lakukan, yaitu hal-hal perbuatan baik. Kalau yang sulung kan udah jelas nih, perbuatan jahat, perbuatan salah, perbuatan yang melawan tradisi, yang melawan moral, dan jelas lah kan menghabiskan hartanya dengan pelacur. Itu udah jelas sekali, sudah pasti kesalahan besar. Jadi untuk bertobat dari yang salah menjadi benar, oke, kelihatannya gampang. Tapi kalau ini dia nggak pernah melakukan kesalahan apa-apa, gimana dong? Tapi masih hilang. Anak ini masih hilang, tapi dia melakukan semua hal yang benar. Dia tidak pernah membantah, dia tidak pernah melawan, dia tidak pernah, ya semuanya yang tidak layak dilakukan, dia tidak pernah lakukan itu.
tapi dia masih hilang. Dia tidak yakin bahwa bapaknya mengasihi dia. Dia juga sama-sama tidak memiliki hubungan dekat dengan ayahnya. Dia juga hilang. Jadi that's why pertobatan ini lebih sulit karena tidak segampang yang tadi si anak bungsu ini. Tidak kelihatan ya. Kita harus lihat, I think this has to do dengan pertanyaannya si Runi ini, motivasinya apa, ya? Dia melakukan semua hal yang baik, dia taat kepada ayahnya, dia melakukan tanggung jawabnya, menjalankan tanggung jawabnya, dia melakukan yang terbaik, dia tidak pernah menghabiskan harta, and I don't think dia pernah keluar rumah juga, I think karena dia sangat anak yang baik, menjaga semuanya dengan baik. Nah, motivasinya ini untuk siapa? Dia melakukan semua ini untuk siapa? Dan kita akhirnya ketahuan motivasi untuk apa, untuk siapa dia lakukan semua ini. Karena akhirnya dia dengan marah dia menunjuk kepada ayahnya. Dia malah tidak dia mengatakan in the English translation dia mengatakan dia menggunakan you, look you. Jadi sepertinya dia sudah tidak respect bapaknya sama sekali dengan cara dia mengadres bapaknya itu seperti kayak pakai kata kamu. Kamu tidak pernah memberikan saya ABCD. So, sepertinya dia sangat kelihatan bahwa dia memang tidak respect bapaknya. Dia tidak merespek ayahnya. Especially ketika lebih banyak lagi pengeluaran yang terjadi. Pengeluaran atas nama oke, kita sekarang welcome back si anak bungsu ini. Tapi ini sekarang pengeluaran dari siapa? Kan hartanya udah dibagi kan? Jadi sekarang kalau misalnya bapaknya memberikan jubah, memberikan cincin, itu dari siapa? Siapa yang bayar? Si anak sulung ini. Dan di sini kita melihat motivasinya adalah dia lebih mementingkan hartanya dia dibandingkan hubungan yang mengasihi bapaknya atau hubungan yang mengasihi si anak bungsu. So now we see the real motivation. Dia melakukan ini untuk dirinya sendiri. Selfishness for selfish reasons. Dan that's why ini lebih susah untuk dia bertobat. Karena kalau dilihat dari surface level, kalau dari sekilas saja, lebih jelas si anak bungsu karena dia melakukan perbuatan yang salah. Tapi untuk anak sulung ini lebih susah karena kalau dari sekilas saja dia nggak apa-apa kok, dia melakukan hal-hal yang benar kok. Tetapi ketika kita melihat lebih dekat lagi, kita memilah, dibuka lagi dalamnya, ini apa sih motivasinya? Oh, ternyata untuk dirinya dia sendiri. Dan because of that dia sama-sama hilang. Bukan karena untuk bapaknya, bukan karena dia mengasihi keluarganya, tetapi karena dia mengasihi dirinya sendiri lebih dari orang lain. Dan dia rela untuk tidak masuk ke dalam pesta. Dia rela untuk mempermalukan ayahnya di depan umum karena dia ingin menyelamatkan uangnya. Dia ingin menyelamatkan hartanya, which is about him. So that's why itu lebih susah. Ada yang ingin coba menjawab pertanyaan ini juga, silahkan loh kalau ada yang ingin menambah. What is your insight kira-kira when I was talking, maybe you thought of something else. Ada yang ingin menambah, silahkan ya. Atau pertanyaan lain, perhaps, mungkin ada pertanyaan lain. Untuk saya juga ini karena kesaksian saya memang kesaksian anak sulung ya. Saya harus diperlihatkan dulu sama Tuhan. Harus ada masalah dulu. Baru saya lihat, oh, jadi selama ini saya melayani untuk saya dong, bukan untuk Tuhan. Saya melayani Tuhan untuk mendapatkan berkat dong. So it's all about me. Jadi walaupun kelihatannya baik, kelihatannya kalau dilihat dari luar ya,
wow, dia melayani tiap minggu, dia sangat memperdulikan orang lain, dia bangun pagi untuk pelayanan di gereja hari Minggu, dia bisa ngapa-ngapain sih, tapi dia ke gereja loh hari Minggu pagi-pagi, sound check, bla bla bla. Kalau dari sekilas kelihatannya, wow, semuanya hal yang baik. Tapi ketika masalah itu datang, di situ baru Anda melihat motivasi saya yang sebenarnya itu untuk siapa saya lakukan semua ini. Karena ketika masalah datang, di situ saya mulai menunjuk jari saya, Tuhan tidak memberikan saya sesuai dengan apa yang saya berhak dapatkan. Karena saya sudah melayani Tuhan dari kecil loh. Saya nggak pernah pacaran loh Tuhan. Dari saya masa-masa remaja orang lain pacaran, saya nggak pernah loh Tuhan. Tapi kok sekarang saya malah dapat seseorang yang tadinya mau PDKT terus nggak jadi. Terus saya akhirnya jadi heartbroken. Loh, padahal kan seharusnya Tuhan memberikan saya langsung yang benar gitu kan, langsung yang dari Tuhan dan terbaik gitu. Dan ketika itu tidak sesuai dengan program, ketika itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan, di situ kelihatan bahwa it's all about me. Dan memang pertobatan itu yang saya lalui itu memang jauh lebih sulit. Because saya sendiri nggak lihat kalau itu salah. Saya sendiri nggak lihat bahwa itu memang masalah. Karena kalau dilihat dari sekilas sangat baik. Kalau dilihat dari sekilas, wow, dia orang yang sangat melayani. Setiap hari Minggu dia ada di situ dan dia setia melayani. Padahal kalau dilihat lebih dekat lagi, if you zoom in close to my heart, di situ Anda bisa lihat bahwa wow, motivasinya sebenarnya dibilangnya sih untuk Tuhan, tetapi kalau masalahnya datang di situ kelihatan untuk apa saya lakukan semua ini. So I hope that answers the question. Okay, ada pertanyaan lain mungkin dari we have 5 more minutes, kita ada 5 menit lagi. If there's any other question, kalau Cindy ada pertanyaan follow up, juga silahkan ditanya kalau misalnya ada yang ingin di follow up. Okay, other ladies, I have a question. Kenapa di bab 4 itu dikatakan si anak sulung itu salah satu gejala yang paling jelas itu adalah kehidupan doa yang kering. Kenapa kehidupan kehidupan doa yang kering? Why is that? Mengapa kehidupan doa yang kering itu menjadi karakteristik dari anak sulung? Menurut Anda kenapa? Mengapa kehidupan doa yang kering itu menjadi karakteristik anak yang sulung? Menurut Anda kira-kira apa jawabannya? Dan ini nggak ada benar salah ya. It's just what you think. Mengapa menurut Anda kehidupan doa yang kering adalah gejala atau karakteristik dari anak yang sulung? Padahal kan seharusnya anak yang sulung dia melakukan semuanya termasuk dengan rajin doa. Atau mungkin dia rajin doa, tetapi kering. Maksudnya kering apa dan mengapa kering? I wonder what the answer is. Ladies? Boleh aku? Ya, Catherine, go for it. Iya. Kalau aku lihat dari sini ya, yang kehidupan doa yang kering, barangkali si sulung itu ya, dia itu menjalankan sebagai anak yang sulung, dia menjalankan kehidupannya yang semuanya mau kelihatan baik. Tapi sebenarnya dia tidak ada kedekatan sama Tuhan gitu. Ya. Kalau aku lihat sih dari sisi itu ya. Ya. So good. Very, very good, Catherine. Jadi hubungannya lebih transaksional dan tidak ada hubungan yang saling mengasihi.
I think dari Iya. saya harus lihat dari bahasa Inggrisnya, terus saya harus and then I need to convert it ke bahasa Indonesia. Okay, so petition, confession, adoration. Okay, kalau bahasa Indonesianya di sebelah mana itu? Oh ya, dari petisi, pengakuan, dan pemujaan. Petisi, pengakuan, pemujaan. Jadi di sini kalau bahasa Inggrisnya dari petition, confession, terus adoration. Kalau pemujaan di situ yang paling the top level ya, udah very loving, penuh dengan kasih, penuh dengan pemujaan. Sedangkan kalau yang petisi itu hanya yang ya saya Tuhan, saya minta suami, saya minta diberkati oleh ini, saya ingin financial breakthrough, which is nothing wrong. Nothing wrong about to ask for those things. Tapi kalau hanya di petisi saja, hanya di bagian petisi itu sangat transaksional dan hubungan dengan Tuhan itu yang hubungan doa yang tidak kering, ya, yang penuh dengan kehidupan, itu penuh dengan pemujaan, that you just love him so much. Lord, I just love you so much. Thank you for your goodness. Thank you for your mercy. So there is ada kasih ya, yang seperti kita ingin memuja Tuhan karena he's just so amazing. So that's very good, Catherine. Apa yang tadi Catherine katakan bahwa hanya berdoa supaya kelihatan baik, dan itu biasanya transaksional. Saya berdoa supaya kelihatan baik, supaya saya udah cek loh Tuhan, hari ini saya udah berdoa loh, gitu. Tapi apakah ada hubungan yang intim dengan Tuhan? Belum tentu, karena dia hanya mencek untuk hari ini saya udah doa, gitu. Tapi untuk hubungan penuh dengan kasih, apakah dia mengasihi Tuhan, apakah dia ingin menjadi lebih serupa, menjadi to look like Jesus, to just love Jesus, itu pertanyaan yang lain, ya. Thank you so much for that answer. Sebelum ini ada dari Citra, apakah karena anak sulung berdoa hanya sebuah rutinitas dan agar Tuhan terlihat senang dan dia mendapatkan apa yang dia mau? This is very good. Jadi seperti yang dia check off the list, ya. Ini rutinitas. Memang anak Tuhan seharusnya berdoa, orang Kristen seharusnya berdoa. Jadi saya akan menjadikan ini sebuah rutinitas. I will just check it. Tetapi kering, ya. Bisa hubungan kehidupan doa itu tetap bisa ada, tetapi kalau kering itu berarti masalahnya lain lagi. Masalahnya adalah ini sebagai rutinitas saja, seperti yang Citra katakan. There's really no life, tidak ada kehidupan. Saya cuma hanya melakukannya memang karena saya perlu mengucapkan doa. Saya perlu mengatakan, ya seperti saya berdoa, kayak saya baca doa terus ya udah selesai. Tapi tidak ada hubungan yang penuh dengan pemujaan. That Lord, I just love you so much. Thank you for this beautiful sunset. Thank you for terima kasih bahwa Engkau terus bersama dengan saya walaupun dalam badai. You know, it's more than, lebih dari hanya Tuhan, saya terima kasih untuk bla 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 bla. Saya, yang datar, yang kering, lebih dari kehidupan doa yang hanya rutinitas. So that's good, Citra. Memang betul. Apakah karena anak sulung berdoa hanya sebuah rutinitas? Yes. Dan agar Tuhan terlihat senang? Yes. Karena again, motivasinya adalah untuk diri saya sendiri, bukan untuk mengasihi Tuhan. So thank you for that answer, Citra. Very, very good. Apakah ada yang lain ingin ditambahkan? Mungkin sebelum kita tutup. Dan prayerlessness, kehidupan doa yang kering. Sebenarnya untuk kita terus menjalankan kehidupan tanpa berdoa, kenapa prayerlessness? Kenapa kita bisa terus keep going, terus kita tidak berdoa? Maksudnya gimana caranya supaya kalau doa tidak yang rutinitas aja? How can I pray tetapi
yang meaningful, yang penuh dengan petisi, pengakuan, dan pemujaan. Saya mau semuanya, nggak mau cuman yang petisi seperti rutinitas aja. Gimana dong? Motivasinya adalah cara kita melihat doa. Kenapa kita bisa uh, meyakinkan diri kita, oh ya saya hari ini nggak perlu berdoa kok, saya is okay. Saya oke hari ini, saya lupa doa hari ini misalnya, saya nggak ada waktu untuk doa hari ini. Sebenarnya masalah untuk tidak berdoa itu bukan masalah waktu, yang saya dengar ya, yang saya pelajari adalah bukan masalah waktu, tetapi adalah masalah kesombongan. I know it's so hard, it's such a hard word, kesombongan. Maksudnya apa kesombongan? Bahwa kita yakin kita tidak memerlukan Tuhan. Berarti saya yakin bahwa saya bisa menjalani hari ini dengan kekuatan saya sendiri. Intinya itu sih, ya. Saya yakin bahwa saya bisa menjalankan aktivitas hari ini dengan kekuatan saya sendiri. Dan itu adalah kesombongan karena kita tidak memerlukan Yesus. Kita merasa kita tidak memerlukan kuasa dari Tuhan, kasih karunia Tuhan, untuk kesabaran dari Tuhan. Kita berpikir kita tidak memerlukan itu. Tetapi ketika kita merendahkan hati kita, dan ini bukan, saya nggak ngomong doa malam suntuk ya. No, just postur hati kita yang, Tuhan, saya tidak bisa menjalankan hari ini, saya tidak bisa menjalankan aktivitas hari ini, kekerjaan di kantor tanpa campur tangan Engkau. Saya tidak bisa saya tidak bisa berkata-kata mengasihi. Saya tidak bisa profesional dalam kantor kalau bukan karena anugerah-Mu. Kalau bukan karena kekuatan dari-Mu. Tuhan, saya butuh Engkau. I need you. Terima kasih bahwa kasih karunia-Mu cukup untuk setiap hari. Thank you, Lord Jesus. I love you so much. It's basically that. Kita mengakui bahwa kita memerlukan Tuhan. Untuk bisa bersabar pun, saya butuh kasih karunia Tuhan. Untuk bisa mengasihi keluarga saya pun, saya butuh kasih karunia Tuhan. Karena mereka susah untuk dikasihi. Contohnya seperti itu. Ya, jadi ini sebenarnya bukan seperti rutinitas harus dicek aja, tetapi postur hati kita. Apakah kita yakin kita memerlukan Tuhan, atau apakah kita selama ini meyakinkan diri kita sendiri bahwa bisa kok, saya bisa melakukan semua ini dengan kekuatan saya sendiri. And we all know the answer. Kita semua tahu jawabannya bahwa kita memerlukan Tuhan. Udah, that's it. And then we ask God, we communicate, kita berbicara kepada Tuhan, dan itu adalah doa. Ketika Anda berbicara kepada Tuhan, we communicate to God, there is a relationship. Di situ ada hubungan. Karena you're talking, karena Anda sekarang berbicara, ya, nggak diem-dieman aja. Tapi Anda sebenarnya berbicara kepada Tuhan, and you can hear God too, dan Tuhan akan berbicara juga dan akan meng-highlight, memberikan pemikiran-pemikiran itu akan tiba-tiba datang di pikiran Anda, dan itu Tuhan yang berbicara. Roh Kudus juga terus berbicara. Okay, let's close in prayer. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau begitu setia, Engkau begitu sabar dengan kami, Tuhan. Dalam masa-masa kehidupan doa kami yang juga kering, Engkau terus mengingatkan kami bahwa Engkau begitu sabar, dan Engkau terus menantikan kami, Engkau terus menginginkan hubungan dengan kami, Tuhan. So Lord God, I pray for us today, biar kami bisa mengambil langkah untuk kembali ke dalam hubungan yang dekat dengan Engkau, untuk mengelola hubungan yang intim dengan Engkau, Tuhan. Lord, I pray ketika kami mulai melakukan hal-hal yang baik, Tuhan, biar kami bisa melihat motivasi kami. Let it be because we love you. Biarkan motivasi kami adalah karena kami mengasihi Engkau, karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. So thank you, Lord. Engkau telah memenangkan hati kami dengan kasih-Mu. Engkau telah, you have won us with your love. Terus Tuhan, luluhkan hati kami, Tuhan, dengan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Dan biar kami melihat
bahwa kami memerlukan Engkau, we need you, and that Engkau telah mempersiapkan, Engkau memprovide, menyediakan apapun yang kami perlukan. Lord, you are such a good Father. Engkau adalah Allah yang begitu baik. So we thank you, Lord God. Kami berdoa Tuhan untuk bab-bab berikut yang kami akan baca, biar Roh Kudus terus mengilhamkan, Roh Kudus terus give us inspiration, Tuhan terus berbicara kepada kami apa yang hati kami perlu dengar. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.